Jadi dipandang dari sudut agama tadi, yang tadi Pak Haji mengatakan bahwa subuh sedekah apa namanya, sholat qobliyah subuh jangan sampai bolong, sedekah subuh qobliyah kan. Nah, tapi bukan berarti sholat qobliyah lebih penting daripada sholat wajib ya kan Ustaz? Apa yang membuat sholat qobliyah ini jadi istimewa di waktu subuh? Silakan, please. Kalau kepada laki-laki, please. Kalau perempuan, plus. Maka. Baik. Jadi subuh itu luar biasa, Bu. Mamin yaumi yusbihu. Jadi malaikat itu turun di waktu subuh. Ya, Bu ya. Malaikat apa? Malaikat turun. Jadi Allah itu mengirim 2 malaikat di waktu subuh. Malaikat yang satu mendoakan. Nah, Ibu pengen mendapatkan doa dari malaikat, doa yang baik apa yang tidak baik? Yang baik. Jadi malaikat itu diutus oleh Allah, 2 malaikat. Itu malaikat yang pertama, dia mendoakan kepada hamba Allah, umatnya Rasulullah yang bersedekah subuh. Ya Bu ya, bersedekah apa? Sedekah subuh. Tadi saya sampaikan as-sadaqatu tasudu sab'ina baba minasu. Sedekah itu mencegah 70 macam pintu bala. Dan juga malaikat, ya Allah ya Rabb, kata malaikat, ini orang yang bersedekah subuh, ganti rizkinya, lipat gandakan pahalanya, kabulkan hajat-hajatnya. Kata siapa? Kata malaikat. Jauhkan dari berbagai macam bala. Tetapi al-bakhilu, orang yang bakhil, orang yang menahan hartanya, dia tidak mau sedekah, sayang dengan hartanya. Harta itu milik siapa, Bu? Milik Allah. Jangankan harta, pangkat dan jabatan, nyawa yang kita pakai saat ini bukan hak mutlak punya kita. Kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah. Ketika Allah akan ambil nyawa kita di mana saja, kapan saja, tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Nah, ini malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, ini yang bersedekah subuh, lipat gandakan pahalanya, kabulkan hajat-hajatnya. Semua kebaikan-kebaikan tentang kita disampaikan oleh apa? Oleh malaikat. Tetapi malaikat yang satunya, dia meminta kepada Allah, orang yang bakhil, tidak bersedekah, ya Allah berikan kehancuran kalau dia usah bangkrutkan dia. Tuh. Bagi yang punya uang tapi tidak mau bersedekah. Yang tidak mau bersedekah. Yang tidak mau bersedekah. Jadi itu ya, doa yang disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang yang berlebihan tapi tidak mau bersedekah. Tapi bagaimana dengan yang nggak punya uang, Ustaz? Memang ada penyempitan pembuluh dompet, radang ATM. Bagaimana supaya dia tetap punya pahala sedekah? Jadi kalau nggak punya uang itu, saya bilang itu bohong itu. Bohong kalau kita nggak punya uang. Jadi gini, Bu. Niatkan di dalam hati kita, tekadkan, paksakan untuk bersedekah. Bohong kalau kita nggak punya uang. Jadi jangan kita sedekah itu jangan waktu di lapang saja, disempit pun kita usaha untuk apa? Berupaya untuk bersedekah. Bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Dan sempit. Guru kita mengajarkan tentang sedekah, lalu menekankan tentang membaca Al-Quran. Lalu menekankan juga untuk salat qabliyah dan ba'diyah. Tadi saya sampaikan juga tadi kan, orang yang salat sunnah 12 rakaat, 2 qabliyah ba'diyahnya
itu akan dibangunkan baitul jannah, rumah di surga. Ini diajarkan oleh guru kita. Lantas dalam kondisi apapun ibu, dalam kondisi apapun bapak, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika Rasul menerima kabar yang tidak baik dalam kondisi apapun, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tetap milik Allah, segala sesuatu ketetapan dari Allah. Betul? Nah, gitu ya Bu ya. Sedekah ya Bu ya. Mau enggak sedekah? Mau enggak? Oh, Bu, jadi gini, uang kita Bu ada di bank. Ibu punya uang di bank? Punya tabungan enggak? Kita punya uang di ATM, punya di ATM. Itu bukan uang kita Bu, itu masih uang gaib. Belum tentu bisa kita nikmati Pak. Yang sudah punya kita adalah yang sudah kita sedekahkan. Ya Bu ya, halal belum tentu bersih, bersih belum tentu manfaat, manfaat belum tentu maslahat. Nah, dengan sedekah itu, dengan gemar bersedekah, insya Allah rizki kita akan bertambah. La in syakartum. Terus apa artinya? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Orang-orang apa? Bersyukur maka akan ditambah nikmat. Akan ditambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur, artinya orang yang bakhil, sayang kita berinfak, sayang kita bersedekah, maka azab Allah begitu pedih. Makanya orang pelit itu Bu, itu sakit-sakitan. Ya Bu, sakit-sakitan kalau orang yang pelit itu. Makanya yuk guru kita mengajarkan sedekah, sedekah subuh. Jangan bolong kita sedekah, karena kita harus menerima apa didoakan oleh malaikat Allah, mendoakan kita agar apa orang yang bersedekah itu dilapangkan rezekinya, dan malaikat di atas langit istaghfarat ilahil malaikati bis samawat, mendoakan kepada kita orang-orang yang bersedekah. Jelas? Terus salat qobliyah tadi kan. Itu kan sedekah subuh. Qobliyah. Kenapa paling istimewa? Qobliyah itu tadi sudah saya sampaikan. Yang subuh. Itu sama 12 rakaat Kang Nanjar. Jadi 12 rakaat saja kita sholat satu hari satu malam, itu insya Allah kita dibangunkan gedung di surga, rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua sholat qobliyah, ba'diyah itu bagus, tapi subuh memang yang lebih istimewa. Apalagi kita membacanya, ada sebuah hadis ya Bu ya, keterangan dari baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita sholat sunnahnya itu, qobliyahnya itu baca alam nasrah, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak sampai selesai. Lalu baca alam tara kaifa ta'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu qobliyahnya. Ba'diyah enggak ada. Adanya juga salat Isra ya Bu ya. Salat Isra setelah itu jam 6 atau jam 6 lewat ada salat Isra. Qobliyah kita baca alam nasrah sama alam tara, maka insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu salat itu lebih besar ketimbang dunia dan seisinya. Jelas? Nah, mungkin Agi Nanjar apa ambahin? Ya apa, kalau kita nggak punya uang untuk bersedekah, maka kita bisa bersedekah dengan tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga, kita bisa bersedekah dengan pikiran. Nggak punya pikiran, bawa ke rumah sakit jiwa. Dan seringan-ringannya sedekah adalah dengan tersenyum Ustaz ya. Berbuka manis dan tersenyum, apalagi sambil sedekah sambil senyum ya Pak Haji ya. Kata basam sodako, senyum adalah sodako. Sodako ya Bu ya. Bermuka manis sodako Ustaz ya. Sodako. Udah cantik tersenyum,
maka bertambah cantiknya. Udah ganteng, murah senyum, maka bertambah gantengnya. Orang yang goreng patut, orang yang mukanya kayak piring somai, tapi kalau dia mukanya manis dan tersenyum, maka berkurang jeleknya Ustaz ya. Kayak saya nggak kelihatan karena saya berusaha menutupi dengan cara tersenyum. Apalagi Pak Haji mengajarkan kepada kita begitu bangun tidur jam 00 tersenyum. Jadi gimana Pak Haji, senyumnya banyak nggak senyumnya? Iya, 41 kali. Senyumnya 41 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ajarin senyumnya, ajarin. Perhatiin ya diri, biar belakang dekat, majuan. Ya Op. Iya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti biasa Pak Haji bangun tidur jangan dulu bijak ubin atau lantai, bersyukur dulu, baca alhamdulillah, terus baru senyum. Senyum itu karena kita lakukan setiap hari itu ada tekniknya. Jadi kalau kita senyumnya biasa-biasa aja, bosen, dan juga itu banyak jumlahnya 41 kali dan itu sampai 21 detik. Ada tekniknya untuk senyum, misalnya kita senyum ke istri tanpa ada tekniknya, kita cuma pas bangun cuma gini doang. Gak enak gitu ya. Jadi ada tekniknya, itu dengan cara pernapasan. Pernapasan senyum itu juga salah satunya tarik napas, tahan, baru senyum. Oke ya? Bareng-bareng. Ya. Tahan, senyum. Ulangi lagi. Lepas. Tarik napas, tahan, senyum. Sampai wajah kita tuh terasa banget darah-darah itu naik ke atas. Biasanya saya pakai tasbih counter supaya nggak salah hitungnya. Tasbih yang 10 ribuan itu. Jadi ulangi lagi ya. Tarik napas, tahan, senyum. Nahannya jangan lama-lama, nanti senyumnya yang bawah. Oke, bapak-bapak ibu lagi, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Tarik napas, tahan, senyum. Lepas, itu 1. Tarik napas lagi, tahan, senyum. Lepas, usahain giginya kelihatan, 7 gigi bisa kelihatan. Itu bisa ibu latihan juga suatu hari, mungkin bapak ibu pas ketemu lagi hajatan, kadang-kadang kita ketemu undangan, kita bingung juga ya senyumnya gimana biar kelihatan kita bahagia. Biasain tarik napas, tahan, senyum. Makasih ya, makasih. Dan kalau di fotografi orang-orang model itu ada istilahnya matanya diisi. Artinya itu kita di foto itu, pas di foto itu tahan napas, matanya kamera. Itu lebih bagus dan bisa senyum, darah yang ada di wajah itu terlihat banget lebih segar. Jadi itu juga misalnya orang-orang fotografer matanya diisi. Jadi artinya tuh kita tarik napas, tahan, lihat kamera, baru cepret. Itu usahain nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu juga kalau mau acara kawinan, usahain kalau mau dipoto itu tarik napas dulu, tahan, senyum. Oke ibu-ibu, pasti bisa ya? Tepuk tangan dong, luar biasa. Bapak dan Ibu yang baru datang mungkin belum tahu kali jadwalnya RDAY. Jadi RDAY nanti habis ini kita sholat asar. Habis sholat asar yang Bapak dan Ibu sedekah privat, nanti kita privat. Bapak dan Ibu yang mau ijab kabul sama anak yatim, nanti ijab kabul sama anak yatim. Maghrib, nah habis maghrib sampai isya kita isi dengan sholat taubat 18 kali. Jadi nggak ada kegiatan, masing-masing sholat masing-masing. Nanti habis sholat isya, Bapak dan Ibu langsung kita bikin acara yang paling the best acara, api unggun. Jadi nanti
minta ke Allah ijab, nanti anak yatim ngaminin, ibarat doanya pesawat, amin anak yatim roket.